Segmen ketiga terkait dengan anomali gravity, kita akan membahas berkaitan dengan free air anomali, yang mana sudah melibatkan beberapa koreksi atau reduksi dari gravity observasi. Baik, kita simak di persamaan selanjutnya. Di segmen sebelumnya kita sudah menunjukkan persamaan terkait dengan complete bogey anomali yang akan kita hitung untuk survei ground survey atau land survey gravity. Nah, pembahasan di segmen ketiga kali ini kita akan membahas sampai free air anomali, yang mana hanya melibatkan dua koreksi terkait dengan normal gravity dan juga free air correction atau gravity theoritis dan free air correction terhadap G observasi. Baik. Nah, terkait dengan gravity theoritis atau normal gravity, orang biasanya menyebutkan ya mungkin saya perlu lebih hati-hati menggunakan istilah koreksi lintang. Ya, ini berkaitan dengan bentuk bumi yang tidak bulat, digunakan pendekatan ellipsoid dari geodetic reference system. Nah, ini tentu saja ada perbedaan dari tahun ke tahun, ada tahun 1930, tahun 67, ada tahun 80, di mana parameter-parameter dari ellipsoid memiliki perbedaan dan memberikan nilai theoretical gravity yang berbeda-beda. Pada tahun 1930 ditunjukkan persamaan ini, kemudian yang kedua tahun 67 dan tahun 80 ditunjukkan persamaan ini. Nah, mungkin terkait dengan istilah koreksi lintang, mungkin sebaiknya kita menggunakan G fungsi lintang begitu ya. Di sini P sebagai nilai lintang. Dalam persamaan ini kita bisa menghitungnya dalam bentuk radian. Kalau misalkan kita, ya terutama sebenarnya diperhatikan pada saat kita menghitung formulasinya apakah derajat atau radian begitu ya. Nah, sebagai contoh misalkan kalau di Excel kebanyakan perhitungannya itu menggunakan radian, jadi perlu berhati-hati kalau langsung ke dalam bentuk derajat begitu. Nah, untuk model-model ellipsoid ini nanti biasanya berkembang sesuai dengan teknologi. Kalau mungkin tahun-tahun sebelumnya ini mungkin perkembangan satelit atau apapun terkait dengan astronomi yang bisa menggambarkan bumi mungkin belum terlalu baik. Mungkin pada tahun 80 ini merupakan informasi yang relatif lebih akurat mungkin ya. Mungkin akan lebih baik kalau kita akan menggunakan yang terbaru saja tahun 1980. Nah, kalau yang ada di sini mungkin ini adalah tahun 67 sebagaimana ditunjukkan di sini. Ini ada beberapa parameter terkait dengan misalkan jari-jari bumi, terus kemudian ya melibatkan kosata gravitasi universal dan massa dari bumi. Terus kemudian ya ada beberapa data yang digunakan pada saat merumuskan formulasi ini. Nah, kalau kita mencoba fokus di persamaan yang ini yang akan kita gunakan pada perhitungan praktikum, maka kita melihat persamaan ini kurang lebih membutuhkan input yaitu lambda. Lambda di sini sama seperti P di sini, itu adalah sudut lintang, yaitu berkaitan dengan posisi titik pengamatan dari gravitasi. Selebihnya dari persamaan ini adalah berupa angka atau konstanta dan ada perhitungan terkait dengan sinus kuadrat. Jadi kita bisa menggunakan formulasi ini dalam perhitungan kita. Ya, kita coba lihat konteksnya di bagian data yang berhubungan dengan akuisisi data. Ya, mungkin tampilan pada saat di handheld GPS bisa jadi seperti ini. Data yang terekam, siapa tahu yang tercatat dalam bentuk latitude atau longitude. Nah, ini mungkin perlu dijadikan dalam bentuk desimal. Jadi
mungkin ini sudah bisa dicatat, tapi kebanyakan orang juga lebih nyaman mencatatnya dalam bentuk yang koordinat UTM-XY, karena ini mungkin untuk proyeksi pemetaan dalam jarak spasial. Jadi ketika ada interval station berapa begitu, mungkin akan lebih mudah dan lebih mudah mencatatnya begitu. Nah, kalau kita hanya mendapatkan data ini, maka kurang lebih kita memerlukan sistem konversi untuk proyeksi dari datum UTM-X ke proyeksi atau koordinat geografik, yaitu latitude dan longitude. Nah, karena kita membutuhkan informasi berkaitan dengan koordinat geografis di persamaan geoteoritis kita. Ya, sebagai pengingat kembali, di sini ada beberapa zona datum. Misalkan daerah zona datum kita ini ada di 49S, maka kita perlu memberikan input dari keterangan zona datum kita. Kalau kita menggunakan input 48S atau zona yang lain, itu akan memberikan hasil yang salah atau berbeda begitu ya. Nah, ini misalkan contohnya seperti itu. Jadi kita bisa gunakan input datum ini seperti ini. Nah, ini contoh ketika konversinya dilakukan dengan bantuan software begitu. Tapi kalau misalkan kita menggunakan atau mencoba melihat ilustrasinya, mengkonfirmasi, kita bisa cek apa yang ada di konversi online. Itu juga sudah cukup banyak di internet. Itu bisa coba kita lihat dan kita coba tunjukkan ilustrasinya di slide berikut. Ya, kita bisa menggunakan keyword di Google. Misalkan kita mencoba mencari convert nilai UTM begitu. Nah, salah satunya itu mungkin ada situs yang bisa diakses terkait hal tersebut. Misalkan ini contohnya, Anda bisa coba ketik juga dari keyword Google search begitu untuk converter UTM. Nah, tampilan awalnya ini mungkin relatif kosong semua dan kita bisa tinggal menginputkan angka. Misalkan di sini 49, di sini S, kemudian dimasukkan untuk koordinat X, koordinat Y, kemudian ditekan convert, maka kita bisa mendapatkan hasil baik itu koordinat geografis dalam bentuk desimal ataupun dalam bentuk yang seperti ini, dalam bentuk derajat, menit, dan detik. Nah, kalau kita sudah mendapatkan bentuk ini, kita perlu berhati-hati tadi apakah formulasi perhitungan kita menggunakan derajat atau menggunakan radian. Jadi itu bisa diperhatikan sehingga kita bisa menggunakannya untuk input dan kita bisa mendapatkan nilai normal gravity yang sesuai begitu. Oke, selamat mencoba untuk melakukan perhitungan tersebut untuk masing-masing stasiun. Sedangkan yang kedua, setelah kita melakukan perhitungan untuk geoteoritis atau normal gravity, kita mencoba membahas berkaitan dengan free air correction. Jadi merupakan koreksi atau reduksi akibat pengaruh ketinggian terhadap referensi spheroid. Besarnya faktor koreksi free air correction adalah minus 0,3086 mg per meter. Jadi kurang lebih kalau kita menggunakan hal ini, semakin tinggi elevasi dari permukaan laut, maka akan memberikan nilai yang semakin negatif, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian karena faktornya itu dikoreksikan, maka ini menjadi penjumlahan di persamaan kita. Jadi G observasi dikurangi G teoritis ditambah saya sebutkan angkanya begitu, atau bisa juga sebutkan G observasi dikurangi G teoritis dikurangi free air correction, itu juga bisa. Dari sini kita mendapatkan free air anomaly. Oke, dari sini mungkin bisa diikuti dengan relatif mudah. Nah, untuk penjabaran nilai dari free air correction ini,
mungkin bisa dicek di buku teks berkaitan dengan konstanta yang diperoleh ini. Jadi memerlukan input nilai elevasi H, ini bisa dicek di hasil pengolahan, terutama untuk elevasi yang sudah dikoreksi begitu ya. Ini bisa digunakan. Jadi berdasarkan data yang sudah dimiliki, maka tahapan selanjutnya yang bisa coba dilakukan dalam praktikum adalah sebagai berikut. 1. Melakukan konversi koordinat untuk masing-masing titik pengamatan. Yang kedua, menghitung nilai normal gravity untuk masing-masing titik pengamatan. Yang ketiga, menghitung nilai free air correction dan free air anomaly untuk masing-masing titik pengamatan. Nah, dari situ mungkin bisa coba dilakukan. Ya, bisa dilakukan setelah tahapan yang sebelumnya selesai dan tuntas. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.